Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, perbedaan ilmu mutlak dan relatif status quo. Ilmu mutlak ini melewati proses adaptasi, dua kutub ya, positif, negatif, benar, salah, halal, haram, enak, nggak enak, susah, senang ya. Tapi ilmu relatif, ini selera manusianya, ini pasti condong nol ke kanan. Karena kemauan nafsu ya, mau yang enak, senang, nyaman, dijamin, sejahtera, selamat, sukses, bahagia, sentosa, aman, damai. Nah, itu semuanya nol ke kanan. Sedangkan di dalam agama, untuk sampai kepada Allah itu lewat ujian. Ujian itu nggak enak. Demikian juga berkorban, itu nggak enak. Sedekah itu ya nggak enak. Berabdi itu ya nggak enak. Berbakti ya nggak enak. Diatur ya nggak enak. Maunya kita kan bebas, merdeka. Tapi ini kita diatur Tuhan. Ada kitab suci itu ya nggak enak. Mentaati Allah dan Rasul itu ya nggak enak. Adab ya enggak enak. Tapi hampir semua manusia itu maunya yang nol ke kanan. Tadi itu yang enak, nyaman, damai, senang, bahagia, gembira, aman, sejahtera, ganteng, kaya, sukses, terjamin, selamat. Sedangkan ternyata agama itu ya ada berkorban, ada sedekah, ada ujian, ada berabdi, ada berbakti, lewati iblis, lewati setan. Nah inilah bedanya ya. Semua ilmu yang relatif itu akan ke arah status quo. Itu ilmu nol ke kanan, itu perspektif selera. Nah, sedangkan Tuhan tidak di situ tempatnya ya. Tuhan ada di balik kutub berpasangan-pasangan ya. Positif, negatif, syariat, hakikat, surga neraka, enak nggak enak, lulus dan ujian, jasmani dan ruhani, malaikat dan setan, Rasulullah dan iblis, dunia dan akhirat, hidup dan mati, dan sebagainya. Ya, dan seluruh Rasul itu melewati ilmu mutlak, bukan ilmu relatif. Tapi, maunya manusia selalu condong ke nol ke kanan. Ini relatif ya, dan arahnya pasti status quo, merasa kemudian kuat-kuatan, menang-menangan, ego, dan sebagainya. Dia akan mengagumkan dirinya. Sedangkan ilmu mutlak itu mengagumkan Tuhan dan dirinya nol. Nabi tidak mengaku dirinya Rasul ya, makanya syahadatnya beliau, menyampaikan syahadat beliau pun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan wa anna Rasulullah, tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti beliau tidak mengaku Rasulullah. Dan Rasulullah adalah nur yang di depan dirinya. Ini satu. Dua, beliau menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah sahabat dan bukan murid, padahal beliau seorang guru. Tapi guru tidak merasa, tidak mengaku guru, karena sama-sama murid. Dan gurunya adalah Rasulullah. Ini tadi Rasul yang tidak mengaku Rasul, guru yang tidak mengaku guru. Kemudian Nabi Muhammad adalah raja manusia ya, tapi beliau mengaku pesuruh ya. Utusan Allah itu pesuruh Allah, bukan raja ya. Raja manusia, tapi mengaku bukan raja, sebatas pesuruh. Beliau tidak pernah merasa hebat. Beliau hanya merasa biasa-biasa saja. Demikian juga seorang guru yang waris tentu tidak mengaku-ngaku waris. Yang waris adalah gurunya. Nah ini dia. Kalau ada yang mengaku waris, mengaku guru, mengaku rasul, berarti dia status quo. Karena ini sudah ternubuatkan pada kisah Rasul-Rasul. Sekali lagi, beliau kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mengaku gurunya, tapi sahabat. Berarti gurunya adalah Rasulullah yang nur ya. Beliau pun memposisikan kedudukannya sama-sama satu sahabat dengan Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Padahal di mata murid-muridnya beliau adalah seorang guru. Demikian juga di mata murid-muridnya beliau adalah Rasul. Tapi Nabi Muhammad syahadatnya bukan wa anna Rasulullah, tapi tetap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau tidak mengaku Rasulullah, makanya syahadatnya bukan wa anna Rasulullah. Demikian juga beliau raja manusia, tapi mengaku cuman pesuruh. Beliau dipandang hebat oleh sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya, tapi beliau merasa biasa-biasa saja. Nah, inilah bedanya ya. Persis dengan teori yang saya sampaikan tadi, ilmu mutlak
mengagungkan Tuhan dan dirinya nol. Dan ilmu relatif mengagungkan dirinya. Ya, aku ini yang benar, aku ini yang waris, aku yang mutlak dan sebagainya. Dan selama ini saya tidak pernah mengaku mursyid ya, tidak pernah mengaku waris. Yang mursyid itu adalah guru saya. Yang waris itu adalah guru saya. Sedangkan di mana-mana saya dituduh ngaku-ngaku ini dan itu, padahal tidak pernah. Itulah bedanya status quo, relatif dan mutlak. Di teori saya tadi, ilmu relatif status quo ini menjelek-jelekan orang, mencari kelemahan orang, menjatuhkan orang, hidung pesek pun dibahas, ekonominya, misalkan saya ekonominya pas-pasan dibahas, saya misalkan lulusan apa gitu ya, dibahas untuk dijatuhkan. Di mana-mana begitu, tapi tidak apa-apa. Karena ini bukan ilmu menang-menangan status quo. Status quo ini adalah mereka minta diakui dan butuh pengakuan orang lain. Kita nggak pernah mengaku-ngaku. Dari dulu, saya enggak mengaku, sayalah yang mursyid, sayalah yang waris. Saya cuman muridnya, itu saja. Tapi di luar, dikata-katailah, saya ini dipecat, tidak masalah. Saya mengaku-ngaku mursyid katanya, mana ada pernah saya bilang begitu? Saya mengaku-ngaku waris, mana ada saya bilang begitu ya? Nah, itulah bedanya ya. Dituduh ini, dituduh itu ya. Nah, mutlak itu tidak semuanya nol ke kanan ya tadi. Mutlak itu dari dua kutub ya, dan ada di balik dua kutub gelombang. Ayahanda guru di dunianya itu dipecat oleh gurunya. Ini bagi ilmu relatif status quo, dijelek-jelekin. Demikian juga Profesor Qadirun Yahya dulu dianggap sesat. Sampai sekarang di Google pun masih ada. Di Aceh itu dulu dianggap sesat, termasuk di Malaysia. Demikian juga ada rumah tangga yang gagal itu dijelek-jelekan sama relatif status quo. Termasuk juga Rasul Muhammad Fakir ya, dijelek-jelekan, miskin ya, dijelek-jelekan, ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya dijelek-jelekan. Nabi pun istrinya banyak pun dijelek-jelekan. Demikian juga Nabi pun ada istrinya yang dari orang Yahudi, ya dijelek-jelekan. Nasrani, ya dijelek-jelekan. Ada cerai beberapa kali pun akan dijelek-jelekan ya, tidak keramat dijelek-jelekan ya. Nah, orang status quo itu tujuannya mengangkat status quo dirinya lewat mengorbankan, menjelek-jelekan, menjatuhkan orang lain ya. Profesor Qadirun Yahya pun sejarahnya beliau pun rumah tangganya melewati proses ya. Jadi ada proses yang tidak ideal di kacamata manusia. Tapi sesungguhnya itu ada rahasia, Tuhan di baliknya. Jadi kalau mengikuti status quo, akan banyak orang menjelek-jelekkan kita ya. Seolah-olah kita itu akan dicari kelemahan untuk dijelek-jelekan. Tidak masalah ya. Ini ilmu mutlak, bukan ilmu relatif status quo. Nggak usah diperdulikan yang begituan ya. Ingat ya, pesan ayahanda guru, bahkan ini masih ada di fatwanya. Ngaku berguru, tapi nggak ngikuti jalannya. Wah, rame. Yang penting adalah mengikuti jalan jejak yang dilalui guru. Beliau pun menyampaikan, berakit-rakit dahulu, berenang-berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, melewati derita dan sebagainya. Beliau pun memberikan contoh. Demikian beratnya amanah dari gurunya ya. Seperti kepala dituangi timah mendidih. Menggeliat kita karena saking panasnya. Tapi semua itu demi kemuliaan gurunya. Beliau pun menyampaikan, tidak ada yang lebih membahagiakan di dunia ini selain menjadi budaknya. Ayahanda guru menyebut dirinya budak, bukan seorang yang hebat, bukan seorang yang keramat, dan sebagainya, tapi budaknya, bahkan itu sampai sekarang pun masih ada di fatwanya. Jadi alhamdulillah teori saya akurat ya, makanya jangan kecil hati kalau diolak orang dan sebagainya. Maju, jalan, terus saja ya, maju saja, lewati saja ya, tidak usah dipikirkan. Baik buruknya, tetap patuh saja sama gurunya. Ya, ini ilmu top down, bukan relatif, karena kita dikehendakinya, bukan karena kita yang mau ya, maka kita harus adaptasi
yang mati-matian habis-habisan, karena tidak mungkin ada seorang manusia bisa melewati ilmu ini, kecuali syafaat guru rohaninya ya. Jadi yang terpenting adalah kasihan Tuhan sama kita. Itu pun ada di fatwanya, lain mohon kasihan Tuhanlah sama kita, sama sekali bukan kita yang pintar, kita hebat, kita mampu, sama sekali bukan ya. Kalau orang yang merasa mengaku-ngaku waris, hebat, mutlak, wow, dan sebagainya, biar saja. Kita biasa-biasa saja, cuman murid, cuman berabdi berbakti, cuman mengikuti jejak jalan guru kita, itu saja ya. Dianggap sesat, tidak apa-apa, yang dipecat, tidak apa-apa. Dianggap bodoh, goblok, culas, dan sebagainya tidak apa-apa ya. Yang penting kita tidak pamrih. Nah, demikian juga pun ada disampaikan oleh ayahanda guru. Jangan ada pamrih, jangan ada kepentingan, not by longing ya. Bahkan saking tinggi disiplinnya, beliau menyampaikan jangan cari aman, damai, selamat, surga, dan sebagainya. Hanya mencari Allah dan ridhonya. Ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Perbedaan ilmu relatif status quo dan mutlak yang masih mengagungkan status quo pasti relatif, pasti 11-12 dengan iblis yang merasa lebih hebat, lebih wow, lebih senior, dan sebagainya. Ingat, saya itu orangnya biasa-biasa saja, cuman murid, bodoh, dipecat, dikeluarkan, ekonomi pas-pasan, ya, dikata-katai orang begini begitu, tidak masalah. Saya enjoy saja. Ya, tetap gembira ya, walaupun apapun yang kita hadapi, tetap berprasangka baik sama Tuhan, Allah, dan Rasul-Nya. Salam sejahtera, salam untuk semua saudaraku, lintas agama. Ini tentang praktek metodologi Qadim Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.